Selamat pagi, Busana dan teman-teman semuanya. Saya Elisa Mutiara Hilda Kusmasari dari Prodi Akuntansi kelas A dengan NIM V1422020. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana etika yang baik dalam dunia kerja dan apa sih etika komunikasi itu, serta bagaimana cara kita menerapkannya dalam dunia kerja supaya menjadi efektif dan bisa untuk menambah kerja tim menjadi lebih profesional. Oke, jadi yang pertama, aku akan jelasin apa itu etika dan apa itu komunikasi. Lalu, bagaimana sih hubungan antara etika dan komunikasi? Nah, jadi etika sendiri adalah norma, tingkah laku, dan tata bicara kita kepada orang lain, supaya apa yang kita katakan tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Kemudian, komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan antara komunikator dan komunikan supaya terjadi komunikasi yang efektif. Maka dari itu, etika komunikasi adalah tutur kata dan tata bicara kita saat berkomunikasi dengan orang lain supaya apa yang kita katakan bisa tersampaikan dengan jelas, sehingga tidak ada kesalahan paham antara komunikator dan komunikan yang di lapangan. Oke, jadi yang kedua, kita akan menjelaskan etika jadi etika adalah suatu hal yang mendorong kesuksesan bersama, karena semakin aktivitas komunikasi berjalan, maka akan terjadi peningkatan kinerja dan juga memperbaiki hubungan antara rekan kerja serta klien. Lalu selain itu bisa dimanfaat lagi nggak sih? Tentunya ada dong guys. Jadi manfaat etika dan komunikasi dalam dunia kerja itu aku rangkum menjadi 4 poin. Poin yang pertama, meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Poin yang kedua, meningkatkan efisiensi dan loyalitas perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja kerjasama antar tim. Dan yang keempat adalah meningkatkan kreativitas inovasi. Jadi, untuk meningkatkan kreativitas, kita harus memiliki banyak relasi dan juga rekan kerja supaya banyak pemikiran yang bisa kita bantu dan menjadi hal atau ide gagasan yang baru. Nah, jadi untuk membangun personal branding, lingkungan kerja, untuk mengimplementasikan pemecahan masalah atau problem solving di dalam dunia kerja, kita memerlukan etika komunikasi yang baik dengan sama rekan kerja supaya tidak ada terjadi salah paham atau miskomunikasi antar kerja tim. Caranya bisa dimulai dari mana? Kita bisa ngadain rapat agenda, bisa ngadain meeting secara berkala supaya gagasan dan ide-ide itu bisa kita tanam jadi satu dan nantinya menghasilkan keputusan yang baik. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi kita harus memiliki attitude atau etika. Dan etika bisa dibangun dari diri sendiri terlebih dahulu, baru habis itu bisa kita implementasikan kepada teman-teman atau lingkungan kerja ataupun dengan klien kita di luar lingkungan kerja. Oke, yang ketiga, bagaimana cara kita menerapkan etika komunikasi di dunia kerja. Sebelum itu, etika dan komunikasi tidak hanya bisa kita lakukan atau kita implementasikan di dunia kerja aja teman-teman, tapi kita juga bisa mengimplementasikan etika komunikasi di dunia pergaulan kita sehari-hari, di lingkungan keluarga ataupun sosial masyarakat. Nah, untuk kali ini aku bahas tentang etika komunikasi di dunia kerja. Untuk penerapannya aku mengambil 2 sampel, yaitu untuk pekerja offline dan juga pekerja online. Untuk pekerja offline, kita bisa mengimplementasikan etika komunikasi, contohnya pada saat rapat. Pada saat rapat tentunya ada orang yang berpendapat. Saat berpendapat, mereka mengutarakan apa yang ingin mereka sampaikan, dan kita sebagai pendengar kita tidak boleh menilai pembicaraan orang tersebut, karena yang pertama itu tidak sopan, dan yang kedua itu dapat menyinggung atau menyakiti perasaan orang tersebut karena merasa pendapatnya tidak dihargai. Lalu kita juga bisa menerapkannya juga, misalnya kalau ada orang yang sedang mengajak kita bicara, misalnya atasan kita meminta tolong pada kita untuk
melakukan suatu pekerjaan, saat beliau berbicara, alangkah baiknya kita menatap matanya supaya terjadi reaksi kontak mata antara komunikator dan komunikasi. Oke, yang selanjutnya masih yang offline ya. Yang kedua, kita bisa dengan cara menghargai orang lain dengan tutur kata yang sopan. Karena kesopanan menunjukkan citra diri seseorang. Bagaimana cara kita berbicara berarti menunjukkan bagaimana diri kita yang sebenarnya. Lalu, untuk yang online atau yang bekerja dari rumah, kita bisa mengimplementasikan etika dan komunikasi dengan cara saat misalnya rapat, ada orang yang sedang mengutarakan pendapat. Kita mengomentari dengan kata-kata yang sopan dan tidak mengandung unsur sara. Karena unsur sara tidak hanya bisa menyakiti seseorang, tapi juga bisa merusak mental seseorang, teman-teman. Maka dari itu, alangkah baiknya kita harus hati-hati dalam bertutur kata. Karena apa yang kita katakan tidak semuanya bisa diterima baik oleh seseorang. Karena persepsi orang itu berbeda-beda. Jadi, itu tadi sekian penjelasan tentang etika dan komunikasi serta pendapat. Saya Elsa Sandra Menghargai pamit undur diri. Daripada